bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan serta review sejarah peradaban Islam yang ada di dunia. Kami dari kelompok 6 menjalankan tugas, melaksanakan tugas dari Ibu dosen Dr. Maimunah MAPD dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Cendekia Abdi Tamang. Saya Muhammad Ilham Karim akan menjelaskan serta mereview sejarah peradaban Islam yang ada di dinasti Abbasiyah. Selanjutnya Saya Zahra Nur Afifah akan mereview atau menjelaskan sejarah peradaban di Kairo, Mesir. Saya Siti Rohmawati akan menjelaskan atau mereview sama Rasania, Samarkand, dan Bukhara. Saya dari Asia akan mereview sejarah peradaban Islam di Istanbul, Turki. baik, review sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Panglima Besar Islam bernama Abu Abbas As-Saffah. Siapa Abu Abbas As-Saffah ini? Dia adalah salah satu keturunan dari paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Abbas As-Saffah mendirikan dinasti Abbasiyah semenjak peninggalan dari dinasti Umayyah. The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam terjadi pada dinasti ini, ditandai dengan adanya Baitul Hikmah atau House of Wisdom dari rumah kebijaksanaan. Yang kedua, lahirnya filsuf-filsuf dan pemikir Islam, diantaranya ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Battani, Jabir bin Hayyan. Masa keemasan ini juga lahirnya banyak sastra dan seni, di antaranya ada Abu Nuwas dan juga Al-Mutanabbi. Tapi pada setelah 500 tahun dinasti Abbasiyah ini berdiri, tiba-tiba serangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menghancurkan dinasti Abbasiyah. Jadi pada waktu itu dinasti Abbasiyah telah berdiri kurang lebih 592 tahun dan akhirnya runtuh oleh dinasti Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan. Akibatnya apa? Buku pada waktu itu dibakar dan dihancurkan, bahkan dihancurkan di sungai Tigris. Ada juga yang menyatakan bahwa sungai Tigris pada waktu itu airnya berubah menjadi hitam gara-gara tinta dari buku-buku pada dinasti Abbasiyah. Peninggalan sampai sekarang yang di review dari dinasti Abbasiyah ini yang patut kita pelajari adalah satu, dari ilmu matematika. Pada dinasti itu lahir ilmuwan matematika, yaitu Al-Khwarizmi dengan mengembangkan konsep aljabar. Sampai sekarang aljabar masih terpakai dan masih relevan hingga saat ini. Yang kedua ada dari ulama Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dia mengarang kitab namanya Qanun Fiqh, The Encyclopedia of Medicine. Buku itu sampai sekarang masih relevan dan dijadikan rujukan universitas ternama seperti Oxford, Harvard, dan lain-lain. Jadi kedua buku itu masih relevan dan juga jabar dari Khwarizmi masih relevan hingga saat ini. Maka
Apakah review dari sejarah ini? Yaitu salah satunya itu dua, yaitu Al-Khwarizmi dari Masyad Al-Jabbar, Ibnu Sina dari Qaul Firdi. Sekian review dari sejarah dinasti Abbasiyah. Baik, saya akan menjelaskan dan mereview masa peradaban Kairo di Mesir. Sebelum jadi Kairo, di daerah ini dikenal sebagai Fustat, dibangun setelah penaklukan Islam oleh Ammar bin As pada masa 641 Masehi atas perintah Umar bin Khattab. Fustat jadi pusat awal Islam di Mesir, menggantikan kekuasaan Bizantium. Kairo didirikan oleh dinasti Fatimiyah tahun 969 Masehi dan jadi ibu kota baru. Mereka bangun Al-Azhar yang menjadi pusat ilmu Islam. Setelahnya, Ayyubiyah di bawah Salahuddin Al-Ayyubi memulihkan Sunni, lalu Mamluk memajukan Kairo jadi pusat budaya dan arsitektur Islam. Kairo berkembang pesat lewat Al-Azhar sebagai pusat ilmu tafsir, hadis, hingga astronomi. Kota ini juga dikenal lewat arsitektur megah, masjid, benteng, dan madrasah. Jadi pusat budaya Islam dan perdagangan. Tahun 1517, Kairo dikuasai Utsmaniyah, lalu masuk pada masa kolonial Inggris sebelum merdeka. Meski begitu, warisan Islam dan ilmunya tetap hidup hingga kini. Menjelaskan dan mereview sejarah peradaban pada Transonia, Samarkand, dan Bukhara. Transonia merupakan wilayah di Asia Tengah yang dulu disebut sebagai Nawara an-Nahar, di balik sungai atau Sungai Amudarya. Sekarang termasuk ke negara Uzbekistan. Daerah ini juga menjadi jalur penghubung timur dan barat dan pusat perkembangan Islam, ilmu, dan perdagangan. Samarkand merupakan kota tua yang pernah dikuasai Persia dan Alexander Agung. Islam masuk pada abad ke-8 Masehi, masa Umayyah, lalu berkembang pesat pada era dinasti Timurid atau Timur Leng. Tokoh terkenal yaitu Uzbek sebagai ilmuwan dan ahli astronomi. Di sini ada peninggalan yang penting yaitu makam Dur-e-Amir atau Timur Leng dan kompleks Registan, observatorium dan madrasah Ulugh-Bek. Bukhara yaitu kota pusat keilmuan agama Islam dan spiritualitas. Lahirnya Imam Al-Bukhari, ahli hadis besar. Puncaknya kejayaan pada masa dinasti Samanid pada abad ke-9 sampai 10 Masehi. Peninggalan yang penting yaitu makam Imam Bukhari, masjid dan menara Kalan, madrasah Mira'i Arab, makam Naqsabandiyah. Sekarang Samarkand dan Bukhara menjadi kota wisata sejarah Uzbekistan yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah dan UNESCO. Kita akan membahas dan review tentang sejarah peradaban Istanbul di Turki. Nah, teman-teman, Istanbul itu punya sejarah super panjang. Bahkan udah dihuni sejak milenium ke-7 sebelum Masehi. Zaman Neolitikum, awalnya kota ini bernama Bizantium. Didirikan oleh orang Yunani sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 330 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung menjadikannya ibu kota Romawi dan mengganti namanya jadi Konstantinopel. Kota ini makin penting sebagai pusat kekuasaan, perdagangan, dan budaya. Titik baliknya terjadi pada 1453 saat ditaklukkannya oleh Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmaniyah, mengakhiri kekaisaran Bizantium dan memulai era baru sebagai pusat dunia Islam hingga akhirnya dikenal sebagai Istanbul. Selama ratusan tahun, Istanbul jadi ibu kota kekhalifahan
Osmania berperan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan pendidikan. Bangunan ikonik seperti Hagia Sophia, Masjid Biru, dan Istana Topkapi jadi bukti kejayaannya. Madrasah dan perpustakaan besar di sana mengajarkan berbagai ilmu dari agama sampai astronomi. Setelah Sultan Salim I membawa gelar khalifah dari Mesir, Istanbul jadi pusat pemerintahan Islam di dunia dan berpengaruh secara internasional. Sampai sekarang, kota ini tetap jadi simbol sejarah dan budaya Islam yang mendalam serta jembatan antara timur dan barat. Saya akan mereview asal-usul kerajaan Islam di Spanyol. Perjalanan Islam ke semenanjung Iberia dimulai pada tahun 711 Masehi ketika seorang jenderal muda dari suku Berber bernama Torik bin Izad memimpin pasukan menyeberangi Selat Libyan yang dahulu disebut Jabal Torik atau Gunung Torik. Untuk menghormati keberaniannya, dia datang atas perintah Musa bin Suhaib, gubernur Ifriqiya atau Afrika Utara. Di bawah Khalifah Umayyah, mereka menghadapi kerajaan Visigoths yang saat itu tengah melemah karena konflik internal. Berdirinya Khalifah pada masa keemasan. Setelah penaklukan, wilayah ini kemudian dikenal sebagai Al-Andalus dan menjadi bagian dari Khalifah Umayyah. Namun, setelah runtuhnya Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi, seorang pangeran Umayyah yang selamat kejatuhan warisan abadi. Namun, seperti banyak peradaban lainnya, kerajaan Al-Andalus perlahan memudar. Perpecahan interior menyebabkan wilayah ini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Khalifat. Namun, warisan Islam tidak ikut lengkap jejaknya, masih nyata hingga hari ini. Dari arsitektur indah Alhambra di Granada, Masjid Cordoba, hingga pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan Eropa. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pusat peradaban Islam di Isfahan. Di Isfahan telah menjadi kota penting sejak zaman pra-Islam. Tetapi mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat peradaban Islam pada masa kekuasaan Shah Abbas I, itu dari dinasti Safawiyah. Nah, pada tahun 1598 Shah Abbas I ini memindahkan ibu kota dari Qastim ke Isfahan. Untuk apa? Untuk memperkuat sisi politik dan ekonomi serta memperindah kota. Nah, dan dari pusat pemerintahan dan kebudayaan, Isfahan dijadikan ibu kota kekaisaran Safawi dan menjadikannya pusat administratif, militer, dan kebudayaan. Dan Isfahan juga dikenal dengan sebutan Isfahan adalah separuh dunia, atau yang bisa disebut Isfahan Nes Jahan, karena keindahan arsitektur dan kemajuan peradabannya. Dan juga dari segi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Isfahan banyak dibangun madrasah Islam atau sekolah Islam untuk pengembangan ilmu agama dan rasional seperti ilmu filsafat, matematika, astronomi, dan ilmu kedokteran. Dan banyak juga ulama dan ilmuwan yang terkenal dari berbagai penjuru dunia Islam yang datang ke Isfahan untuk belajar dan mengajar. Dan ada juga dari segi arsitektur dan seni Islam.
Isfahan terkenal dengan arsitektur Islam yang megah seperti Masjid Saf atau Masjid Imam. Contohnya arsitektur Safawi dengan kubah yang besar dan ubin mozaik biru. Dan yang kedua Masjid Syekh Lotfullah, itu masjid pribadi untuk keluarga kerajaan yang memiliki keindahan dan keunikan. Kenapa? Karena tidak memiliki menara. Dan yang ketiga ada Medan Naqsh Jahan atau lapangan umum. Ini seperti salah satu alun-alun terbesar di dunia dan pusat kehidupan kota. Terus yang terakhir ada kesenian seperti kod kaligrafi, miniatur Persia, kerajinan tangan dan karpet berkembang pesat di sana. Dan dari segi yang terakhir ini kontribusi terhadap peradaban Islam. Nah, Isfahan menjadi pusat intelektual dan spiritual bagi Syiah Islam karena dinasti Safawi menjadikan Syiah Imamiyah sebagai madhab resmi negara tersebut. Menjadi tempat produksi dan penyebaran karya-karya ilmiah dan sastra berbahasa Persia dan Arab. Baik, saya akan mereview kerajaan India. Kedatangan Islam di India dimulai secara bertahap melalui jalur perdagangan maritim dan darat sejak abad ke-7 Masehi. Para pedagang muslim dari Timur Tengah dan Persia membawa serta ajaran Islam yang kemudian berkembang melalui interaksi sosial dan dakwah. Proses Islamisasi ini berlangsung secara bertahap dan kompleks, melibatkan asimilasi dan akulturasi pada budaya. Berdirinya Delhi Sultanate pada abad ke-13 sampai 16 Masehi yaitu menandai babak baru dinasti-dinasti seperti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan Syahid masing-masing memiliki karakteristik politik dan budaya yang berbeda. Periode ini ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan, pembangunan infrastruktur, dan perkembangan administrasi pemerintahan. Arsitektur masjid-masjid seperti Masjid Jamat di Delhi mencerminkan perpaduan gaya arsitektur Islam dengan elemen lokal. Peninggalan kerajaan-kerajaan India baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam merupakan sumber penting untuk memahami sejarah subbenua ini. Selain monumen-monumen Islam, candi-candi Hindu, patung-patung Buddha, manuskrip kuno, dan berbagai artefak lain memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan peradaban di India. Interaksi antara peradaban Islam dan kerajaan-kerajaan India menghasilkan perpaduan budaya yang kompleks dan berkelanjutan. Kajian historis yang mendalam diperlukan untuk memahami dinamika interaksi ini dan warisan yang kaya yang ditinggalkannya.